الحمد لله الحمد لله الذي أوجب علينا للصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati para jamaah sekalian, baik yang hadir offline ataupun yang hadir online. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini terus memberikan kemudahan dan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, sampai kita kemudian mendapati apa yang disebut dengan puasa. Kemarin udah kita bahas derajat yang pertama, yaitu adalah puasanya orang yang awam. Lalu kemudian kemarin juga sebagian sudah kita bahas derajat yang kedua, yaitu adalah shaumul khawas, puasanya orang-orang yang soleh, yang mereka bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan farjnya, tetapi juga menahan seluruh anggota tubuhnya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari derajat yang kedua itu ada beberapa hal yang harus dimudawamahkan. Manakala kita ingin mendapatkan derajat yang kedua, derajat puasanya orang-orang yang saleh, maka kita harus membiasakan, memudawamahkan 5 hal. Kemarin sudah kita bahas beberapa hal yang harus kita mudawamahkan. Di antaranya yaitu adalah menjaga pandangan kita, kemudian menjaga lisan kita, kemudian menjaga lisannya dari apa? Daripada ghibah, daripada dusta, daripada adu domba, daripada sumpah palsu. Lalu kemudian kemarin juga sudah kita bahas ada 5 yang membatalkan daripada puasa kita, membatalkan daripada pahala puasa kita, yaitu dusta, kemudian adu domba, kemudian ghibah, kemudian bersumpah palsu, dan kemudian mengikuti hawa nafsu. Itulah daripada yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa kita. Saudaraku sekalian rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kebiasaan yang ketiga untuk kita mendapatkan derajat yang kedua, pahala derajat orang-orang yang soleh dalam melaksanakan puasa. Apa kebiasaan yang ketiga? Watsalitsu kaful udhuni an istima'i kulli makruhin. Di sini dikatakan bahwa menjaga, menutup al-udhun. Udhun itu bahasa Arab yang artinya telinga. Menjaga, menutup telinga kita daripada pendengaran setiap yang makruh. Ini kalau misalkan ada orang puasa tapi dia tetap aja ngedengerin yang gak manfaat, maka dia tidak akan mendapatkan pahala orang-orang yang soleh melaksanakan puasanya. Dia malah mendapat puasa yang awam, yang hanya bisa menahan daripada perut dan daripada farjnya saja. Ini agak susah ya. Yang namanya menjaga pendengaran itu agak susah. Karena kalau misalkan kita muda, lingkungan kita berarti sangat mendukung. Tapi karena tidak semua lingkungan itu mendukung kita untuk tidak mendengarkan sesuatu yang tidak baik, maka kita belum dikatakan mudah. Kita masih mendapati kesusahan untuk menjaga kuping kita dari sesuatu yang bukan harusnya kita dengar. Maka kalau misalkan kita susah
menjaga kuping kita dari sesuatu yang harus kita tinggalkan, baiknya kita tidur saja. Makanya orang yang berpuasa itu, walaupun hadisnya lemah, dipakai itu. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tapi ibadahnya maksudnya menghindari daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Ngomong-ngomongin orang, mendengar gibahnya orang, itu nggak boleh. Maka kalau misalkan kita menghindari begitu, kemudian kita istirahat, kita tidur, maka tidurnya menjadi ibadah. Tapi kalau misalkan kita kerjaannya setiap hari tidur aja, maka itu bukan jadi ibadah, tapi akan bisa jadi mengurangi pahala daripada puasa Ramadan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku sekalian, jamaah rahimakumullah, itu kebiasaan yang ketiga yang harus kita biasakan ketika kita ingin mendapatkan pahala derajat puasanya orang-orang yang soleh atau derajat orang-orang yang kedua. Lalu kemudian ada lagi yang keempat, kebiasaan yang harus kita lakukan untuk mendapati derajat puasa orang-orang yang soleh. Yang keempat adalah apa? Warabi'u kafu jami'il a'dha'i 'anil makarihi. Yang keempat, kita harus membiasakan menjaga seluruh anggota tubuh kita dari melakukan perbuatan yang makruh. Kalau tadi mendengar, sekarang melakukan yang makruh. Itu nggak boleh melakukan yang makruh. Apa? Melakukan yang makruh apa? Yang makruh itu yang nggak ada gunanya, itu namanya makruh. Membuang-buang waktu, itu namanya makruh. Bisa jadi ngabuburit ini makruh, ini bisa jadi. Ngabuburit itu kan orang puasa itu kalau sore-sore itu ngabuburit. Padahal ditanya tujuannya ngabuburit nggak tahu. Apa sih tujuan ngabuburit? Ada nggak yang tahu? Roni tahu nggak tujuan ngabuburit? Nggak ada tujuannya. Apa cuma santai-santai begitu aja sambil nungguin maghrib? Padahal setiap waktu di Ramadan kalau kita isi dengan perbuatan kebaikan, maka setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap doa yang kita panjatkan bagi Allah, maka doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun permintaan kita semuanya. Maka kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang kurang manfaat, makruh sebenarnya. Makruh. Kita jangan melakukan sesuatu yang kurang manfaat di bulan Ramadan. Kalau kita ingin mendapatkan puasanya orang-orang yang soleh, minimal apa yang kita lakukan? Minimal kita zikir, minimal kita ingat Allah Subhanahu wa taala, memutarkan tasbih. Setiap pemutaran tasbihnya dibacakan zikir subhanallah subhanallah subhanallah, walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah, wala ilaha illallah wala ilaha illallah, wallahu akbar Allahu akbar. Begitulah seharusnya puasanya orang-orang yang saleh. Wa qafful batni 'anis syubhati, dan menjaga perut itu dari makanan yang syubhat. Fi waqtil iftar, pada buka puasa. Jadi kalau misalkan kita masih memakan perut kita diisiin sesuatu yang syubhat, ini kita belum bisa menjagai, belum bisa mendapati diri kita agar kita mendapatkan pahala orang-orang yang saleh ketika melaksanakan puasanya. Apa sih syubhat itu? Syubhat itu adalah hukum antara halal dan haram. Itu namanya syubhat. Tuh, kalau misalkan dia syubhat,
Dia ragu-ragu ini kira-kira halal apa haram. Itu namanya syubhat. Kalau misalkan ini dimakan takutnya haram, ini dibiarkan takutnya halal, maka harta yang model begitu, makanan yang model begitu, itu yang namanya hukumnya syubhat. Dan kita nggak boleh memasukkan perut kita makanan yang semisal seperti itu. Contoh, kita makan atau berbuka puasa, tidak jelas itu makanannya dari mana. Tidak jelas makanannya itu dari duit belinya, dari duit yang mana, dari duit yang halal apa yang haram. Maka kemungkinan makanan yang dibeli dari duit yang kagak jelas, itu berarti makanannya menjadi makanan yang syubhat. Dan kita tidak boleh memakan sesuatu yang syubhat kalau kita ingin mendapatkan pahala orang yang puasanya adalah puasa orang-orang yang saleh. Maka yang keempat ini harus benar-benar teliti kita melihatnya. Kalau kita tidak teliti melihatnya, sering kita memasukkan sesuatu yang syubhat di dalam perut kita. Dan kalau sesuatu yang syubhat masuk ke dalam perut kita, maka nanti yang muncul energinya dalam diri kita bukanlah energi yang positif, tetapi energi yang negatif. Malas contohnya. Apalagi misalkan energi negatifnya selain malas, mudah dia terpengaruh oleh rayuan-rayuan yang selalu menggoda kita. Apa yang selalu menggoda kita? Yang menjadi musuh bagi kita siapa? Yaitu adalah, siapa musuh kita? Siapa? Setan. Tuh setan musuh kita. Maka kalau perut kita diisi dengan yang halal, diisi dengan yang benar-benar yakin kehalalannya, potensi yang muncul dalam diri kita juga sesuatu yang baik. Potensi sikapnya rajin, potensi ini rajin ibadah, ini potensinya mudah melakukan kebaikan. Tuh, idla makna lis-shaumi, maka bukanlah makna bagi puasa dari makanan yang halal kemudian dia iftar terhadap makanan yang haram. Ini diumpamakan, dia puasa dari makanan yang halal, tapi dia berbuka dengan makanan yang haram. Ya, ulangin lagi nih, ini analogi bagus nih. Dia puasa dari makanan yang halal. Dia kan makan yang halal diharamkan saat puasa. Dia nggak makan makanan yang halal saat puasa. Tapi ketika berbuka puasa, dia dengan makanan yang haram. Maka dianalogikan di dalam kitab ini, kaman bana qasran wahadama misran. Di sini dikatakan seperti dia membangun istana lalu kemudian dihancurkan istananya. Kan rugi, sayang. Kita udah capek-capek puasa, pas buka puasa makannya yang haram, sayang, kita rugi. Makanya mendingan puasa dengan sederhana tapi halal ketimbang makan yang mewah di restoran, makan menunya banyak, buka puasa tapi syubhat hartanya, tapi haram hartanya. Tuh, dengerin nih. Kadang-kadang kita kalau diundang sama pejabat buka puasa, lah kita nggak tahu itu harta pejabat kira-kira halal apa haram itu. Lah mendingan diundang di musola asalam, tuh hartanya halal. Buka puasanya cuma sama nasi doang, sama sayur juga alhamdulillah. Iya nggak, Kong? Lah begitu. Tema pejabat kita nggak tahu hartanya dari mana itu. Kan begitu. Mendingan dari harta yang halal.
Maka di sini diumpamakan kita membangun istana tapi kemudian dihancurkan. Kan sia-sia usaha kita seharian, dari subuh kita puasa sampai maghrib kita puasa batal, lalu kemudian kita nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena puasa yang kita bangun dari subuh dihancurkan ketika kita berbuka puasa dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Lalu kemudian saudaraku sekalian, makanya di sini ada hadis Rasul yang menguatkan ungkapan tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala alaihi salatu wassalamu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'ats. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang telah melaksanakan puasa. Alhamdulillah. Berapa banyak orang yang telah melaksanakan puasa tetapi tidak lain dia dari puasanya kagak dapat apa-apa. Dia dari puasanya kagak dapat pahala dari Allah. Dia puasa tidak dapat balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua yang dia dapatkan. Apa? Illal ju' wal 'ats. Kecuali lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah. Itulah tadi. Makanya tingkatan puasa kita harusnya jangan level orang yang awam, harusnya levelnya orang yang khawas, yaitu para solehin, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh bukan hanya para kiai, bukan hanya para guru, para ustadz, bukan. Orang biasa saja kalau dia adalah termasuk orang-orang yang benar, yang solehin, insya Allah dia akan mendapatkan predikat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian itulah yang keempat, dan sekarang yang kelima, budaya yang kelima yang harus kita laksanakan ketika kita ingin mendapatkan predikat orang yang soleh dalam berpuasa. Apa? Allah yastakthiru minal halal. Dilarang kita memperbanyak makan meskipun yang halal. Nih dengerin nih. Jadi kalau kita berpuasa, orang-orang yang saleh, kita sedikitin makan saat berbuka puasa. Meskipun itu makanan halal kita makan saat berbuka puasa, tetapi kita harus menyedikitkannya. Sekiranya memenuhi perut itu dengan yang halal, maka akan mengganggu ibadah kita menjadi tidak semangat, ibadah kita menjadi kendor, ibadah kita jadi kurang bergairah. Maka kalau kita makan yang halal secukupnya saja, tidak berlebihan, insya Allah ibadah yang kita lakukan penuh dengan semangat, ibadah kita yang lakukan penuh dengan luar biasa motivasinya. Jangankan kalau misalkan ada tarawih yang sedang, dia malah minta ibadahnya yang paling banyak jumlah tarawihnya, bukan hanya yang 23, bahkan dia mencari yang 36 rakaat. Itu kalau misalkan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena orang-orang yang soleh bukan hanya memikirkan perut lapar saja, tetapi dia memikirkan dengan makannya bisa mampu untuk kemudian bisa melaksanakan ibadah yang banyak. Saudaraku sekalian, itulah kebiasaan yang kelima yang harus kita lakukan saat kita ingin mendapati puasa kita adalah puasa orang-orang yang saleh. Lalu kemudian tidaklah, ini ada satu hadis Rasulullah SAW. Ini ada Rasulullah, kenapa kok kita harus begitu mengosongkan perut kita, jangan terlalu penuh perut kita. Maka kata Rasulullah SAW, ma min wi'ai adghadu ilallahi min batni, nih, min batnin. Maka kata Rasulullah SAW, tidaklah satu wadah, satu bejana yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dari perut yang penuh dengan makanan yang halal. Jadi
ternyata perut kita penuh dengan makanan yang halal itu juga abghad, yaitu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena orang yang perutnya kenyang itu kadang-kadang enggak semangat ibadah. Cobalah, Roni perutnya kenyang, kemlakaran, sholat tarawih, kira-kira semangat apa loyo? Loyo, lemes, engkong, kagak makan, buka puasa, minum aja, perutnya lapar, semangat nggak kong? Kagak semangat. Kenapa? Lapar perutnya. Tapi kalau sedang makannya, makanya kita sering mendengarkan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Ya jangan kagak makan, ya juga makannya jangan kebanyakan. Cuma kadang-kadang habis buka puasa langsung brok makanan. Pas terawihnya kagak kuat, baru terawih 4 rakaat udah ngap. Ada nggak yang gitu? Banyak. Ada lagi orang yang kagak mau makan, habis buka puasa cuma minum aja. Pas sholat tarawih kerucuk-kerucuk, lemes juga tuh orang begitu. Kira-kira bagus apa enggak begitu? Agak. Makanya kalau misalkan kata Nabi makan. Cuma prinsipnya kata Allah, wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya perut yang kenyang, bahkan itu isinya makanan yang halal, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanlah yang sedang-sedang saja. Kalau ukurannya 1 piring, ya 1 piring, jangan 3 piring. Itu namanya musrifin, orang-orang yang berlebih-lebihan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itulah derajat yang kedua. Kalau kita ingin mendapatkan derajat yang kedua, harus melakukan 5 amalan yang dibiasakan. Apa? Yang pertama, masih ingat? Yang pertama apa amalannya? Ayo, masih ingat gak? Yang pertama, menjaga pandangan. Tuh, ingetin tuh, jangan cuma dibaca doang di kitab, diingetin, diamalin. Yang kedua, menjaga lisan. Apa yang kedua? Menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, menjaga pendengaran. Tuh. Kemudian yang keempat, menjaga anggota tubuh, jaga tubuh. Lalu kemudian yang kelimanya tadi, yang terakhir, masih ingat apa yang kelima, yang terakhir tadi? Menyedikitkan makan. Tuh, ngetin tuh, jadikan makan. Itu 5 budaya yang harus kita pakai saat kita berpuasa, ketika ingin kita mendapatkan pahala puasa orang-orang yang soleh. Wa amma shaumu khawasil khawas. Adapun puasa derajat yang ketiga, yaitu adalah puasa khawasul khawas. Fasaumul qalbi, ini maksudnya adalah puasanya bukan puasa hanya menahan perut dan kemaluan saja, bukan hanya menahan anggota tubuh saja dari melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, tetapi dia mempuasai hatinya daripada cinta dunia dan memikirkan dunia, karena seluruhnya yang ada dalam hatinya, yang ada dalam badannya, yang ada dalam pikirannya, yaitu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, dengerin tuh. Ini puasa tingkatan yang ketiga ini levelnya luar biasa. Nggak ada yang lain, dalam hatinya Allah, badannya Allah, mulutnya Allah, telinganya Allah, matanya Allah, afkarnya Allah, semuanya Allah. Kalau udah kita mencapai level ini ada level yang tertinggi, derajat yang tertinggi, balasan pahala puasanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan orang yang melaksanakan puasanya seperti ini, maka ini puasanya bukan puasa orang yang biasa, tetapi martabatnya martabatul anbiya, yaitu puasanya para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya orang-orang yang benar, wasiddiqin, puasanya orang-orang yang benar, yang lurus jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya kalau mencapai yang ini susah ini. Susah.
apalagi masih pengen beli pakaian baru, lah susah udah nih. Udah ini. Beli pakaian baru, beli baju baru, beli celana baru, beli apa lagi kong yang baru kong, beli motor baru, beli rumah baru. Nah ini masih dunia. Ini level ini masih susah untuk kita gapai. Tapi minimal kita derajat yang kedua aja dah tuh. Tapi derajat yang kedua juga susah, ya udah yang awam aja dah. Derajat yang awam, minimal kita puasa dah, kurang lebih begitu dah. Tapi kalau misalkan lebih baiknya kita derajat yang ketiga atau sepaling kurangnya derajat yang kedua yang harus kita gapai daripada puasa yang kita lakukan. Nah, dikatakan derajat yang ketiga ini adalah hadzal maqam. Ini adalah maqam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi Masya Allah. Jadi derajat yang ketiga inilah yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap hambanya. Makanya besok-besok kalau kita ingin pakai derajat yang ketiga ini, udah kita siap-siap, hati kita jaga. Jangan kita ada dalam hati kita yang namanya keinginan dunia, jangan ada. Semuanya Allah, ridha Allah, terus begitu terus. Nah, kalau sudah tertanam demikian dalam hati kita, jasad kita Allah, semuanya ada Allah, insya Allah kita termasuk orang-orang derajatnya derajat yang paling tinggi, yaitu adalah saumul khawasil khawas, puasanya para nabi dan puasanya orang-orang yang benar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. I'lam anna sauma ibadatun. Ketahuilah oleh engkau bahwa sesungguhnya puasa itu adalah ibadah. Iya, puasa itu ibadah. Maka kalau ibadah ada syarat dan rukunnya, kalau ibadah ada perintahnya, maka perintah puasa udah ada jelas. Dari dulu diperintahkan puasa, tapi banyak orang yang kagak puasa, ini berarti melanggar perintah Allah. Bukan hanya kemudian dia tidak mendapatkan manfaat dari puasanya, la yaqa'u 'alaiha, maka tidaklah terjadi atasnya daripada apa yang namanya seorang hamba itu, fala ya'lamuhu illallah, maka tidak mengetahui dia itu puasa atau tidaknya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaim fasa, dan orang yang berpuasa, fasara saumu ibadatun baina rabbi wal abdi, maka jadilah yang bermula puasa itu adalah ibadah di antara Allah dan hambanya, di antara Rabb dan hambanya. Tuh. Jadi puasa itu adalah ibadah antara hamba dengan Rabb, dengan Allah. Tuh. Kenapa? Pada pembahasan yang lalu kita sudah sampaikan yang namanya puasa itu ibadah rahasia. Kalau ibadah rahasia benar memang yang tahu hanya yang berpuasa dengan Allah saja. Maka di sini dalam teks berikutnya adalah bahwa as-saumu ibadatun bainar rabbi wal abdi. Puasa itu adalah antara ibadah Rabb dan ibadahnya seorang hamba. Tuh. Jadi kita jangan permainkan puasa, karena Allah Maha tahu kita puasa atau tidak. Nah, itu saja yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya, dan sedikit demi sedikit kita bahas, dan insyaallah akan menambahkan ilmu dan amal soleh bagi kehidupan kita semuanya. Terima kasih yang telah mengikuti ta'lim rutin setiap pada asar ini. Semoga ta'lim rutin ini menjadi istiqamah bagi diri kita, dan insya Allah akan berbuah kebaikan dunia dan berbuah kebaikan akhirat. Yang belum tahu, ini adalah kajian rutin ba'dal asar. Jadi kalau mau ngikutin pengajiannya ba'da asar rutin di Ujeng Center, ya, rutin ba'da asar. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya seputar pembahasan, atau di luar pembahasan silakan. Yang terpenting dalam kesopanan, dalam etika, dan dalam kebaikan pertanyaannya,
tidak berhujat, tidak mencaci maki, karena kita memang sedang menjaga puasa kita. Dan kalau kita sudah menjaga puasa kita, insya Allah sesuai apa yang kita inginkan, puasa kita termasuk puasa yang balasan yang paling tinggi di hadapan Allah, yaitu adalah balasan puasa bagi para Nabi Allah Subhanahu wa taala dan para orang yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberi manfaat bagi diri kita semuanya, dan insyaallah kita dikuatkan terus dalam melaksanakan puasa, baik yang ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah di bulan Ramadan. Terima kasih, jazakallah ahsanal jaza. Wallahu taala alam bisawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.